seluruh Dirpolairut Polda, para Kasatgas Pusat, para Kasatgas Polda, komandan kapal, dan seluruh peserta yang ikut serta dalam Zoom meeting pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan ridhonya sehingga kita dapat berkumpul dalam pelaksanaan konferensi pers kegiatan rutin yang ditingkatkan Destructive Fishing Corp Polairut Bahar Kampolri. Memasuki acara selanjutnya adalah konferensi pers kegiatan rutin yang ditingkatkan Destructive Fishing Corp Polairut Bahar Kampolri oleh Dirpolair Korps Polairut Bahar Kampolri, Brigadir Jenderal Polisi Idil Tabransyah SIK MSI. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kepada yang terhormat Brigadir Jenderal Polisi Idil Tabransyah SIK MSI, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi, dan selamat pagi. Yang saya hormati para Kasatgas KRYD Destructive Fishing tingkat Mabes, para Dirpolairut Polda selaku Ketua Pengendali tingkat daerah, seluruh komandan kapal yang bertugas di seluruh perairan Indonesia yang ikut dalam kegiatan Zoom meeting ini, dan rekan-rekan dari media baik yang hadir langsung di tempat ini maupun yang mengikuti Zoom di daerah-daerah di Polda seluruh Indonesia. Pertama-tama, mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan hidayahnya dan karunia-Nya serta nikmatnya, hari ini kita semua dapat hadir baik secara fisik maupun virtual dalam rangka press release hasil pelaksanaan KRYD Destructive Fishing tahun 2025. KRYD Destructive Fishing yang telah kita laksanakan selama kurang lebih 60 hari, terhitung mulai tanggal 24 Februari sampai dengan 24 Maret 2025, merupakan kegiatan yang menjadi atensi serius pimpinan, khususnya Bapak Kabahar Kampolri, dalam rangka meningkatkan peran dan tupoksi Polairut sebagai pengemban fungsi pemelihara kamtibas, penegak hukum di wilayah perairan, serta untuk mendukung program Astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya Astacita yang kedua, yaitu yang berkaitan dengan mewujudkan kebijakan ekonomi biru yang selaras dan berkelanjutan. Konsep KRYD Destructive Fishing yang telah dilaksanakan sebagai upaya soliditas dan sinergitas dalam pelaksanaan kegiatan rutin antara fungsi internal Korps Polairut Bahar Kampolri dalam rangka untuk menanggulangi kejahatan destructive fishing yang mengedepankan kegiatan preemptif, di mana kegiatan preemptif ini yang dikedepankan adalah Satgas Intelijen dan Binmas Air. Juga kegiatan preventif yaitu yang dikedepankan adalah Satgas Subdit Patroli, serta didukung dengan kegiatan represif atau penegak hukum yang dikedepankan adalah Satgas Gakum, di mana tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kerusakan biota laut dan ekosistem di dalamnya. Yang kedua, mencegah kebocoran dan kerugian negara dari hasil laut itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah untuk mendukung kebijakan ekonomi biru yang berkelanjutan selaras dengan filosofi yang filosofi yang kita anut di Bahar Kampolri, yaitu Bhikkhu Parmagola, yang artinya menjamin keseimbangan alam semesta. Hadirin rekan-rekan sekalian, dalam pelaksanaan KRYD Destructive Fishing ini
Polairut Bahar Kampori telah melibatkan seluruh jajaran Dit Polairut Polda seluruh Indonesia yang terbagi dalam 2 kategori, yaitu yang pertama Polda yang kita anggap sebagai Polda prioritas, di mana Polda prioritas ini terdiri dari 6 Polda, yaitu dengan 2 zona, yaitu zona pertama Polda Jawa Timur, Polda NTB, dan Polda NTT. Kemudian untuk zona yang kedua itu zona Sulsel, saya ulangi, Polda Sulsel, Polda Sulteng, dan satu lagi Polda Sultra. Selanjutnya ada 29 Polda yang kita perintahkan juga untuk melaksanakan kegiatan imbangan, kegiatan rutin yang ditingkatkan ini, KRYD ini, yaitu ada sekitar 29 Polda di luar Polda yang saya sebutkan tadi. Seluruh kapal yang bertugas, baik yang di pusat di Polairut Bahar Kampori ini, Korps Polairut Bahar Kampori ini juga tergelar dalam pelaksanaan kegiatan imbangan. Itu ada 45 kapal. 45 kapal ini tergelar di seluruh perairan Indonesia. Rekan-rekan hadir yang berbahagia, fokus kegiatan KRYD Destructive Fishing ada di 6 Direktorat Polairut Polda, sebagaimana saya sampaikan tadi, Jatim, NTB, NTT, Sulsel, Sulteng, dan Sultra, dengan target khusus adalah bom ikan. Sedangkan untuk Dit Polairut Polda Imbangan dengan target semua kegiatan destructive fishing, baik bom ikan, alat tangkap, kimia, dan setrum atau listrik. Hasil penegakan hukum yang telah diungkap itu seluruhnya sebanyak 72 kasus, yang kasus 72 ini sudah kita tuangkan dalam bentuk laporan polisi dan diproses lanjut untuk proses penyidikan. Dengan total tersangka seluruhnya di seluruh Indonesia itu ada 101 orang, dan taksiran kerugian negara kurang lebih ada 45 miliar rupiah dengan rincian sebagai berikut. Satgas Patroli Air, Subdit Patroli, Ditpol Air Korps Polairut Bahar Kampori itu ada 7 kasus dengan tersangka 1 orang, dan barang bukti itu ada 100 batang detonator. Jadi detonator ini adalah pemicu untuk meledakkan bom yang diracik oleh para pelaku destructive fishing ini, dengan taksiran kerugian sebesar 5 juta rupiah. Kemudian yang kedua, 5 tersangka dengan barang bukti kapal ikan ada 2, kompresor 2, set alat selam, kemudian aki, bom ikan ada 4, kemudian ikan hasil penangkapan dengan cara ilegal tersebut itu ada kurang lebih 65 kg. Taksiran kerugian negara sebanyak 3.232.475.000 rupiah. Yang ketiga, 1 orang tersangka dengan barang bukti 125 kg amonium nitrat. Ini adalah bahan racikan yang digunakan untuk melakukan pembuangan ikan di perairan. 287 liter amonium nitrat cair, kemudian 25 kg pupuk merek Cantik, dengan taksiran kerugian 21.800.000 rupiah. Selanjutnya yang keempat, 2 orang tersangka dengan 1 kapal ikan, 13 bom ikan, 23 detonator, 2 kompresor, dan 1 kacamata selam, serta 50 ekor ikan hasil tangkapannya, dengan taksiran kerugian 135.900.000 rupiah. Yang berikut, 1 orang tersangka dengan 50 detonator, 1 buah sepeda motor dengan kerugian kurang lebih 22.500.000 rupiah. Selanjutnya, Direktorat Polairut Polda Prioritas itu ada 3
13 kasus ya yang sudah dituangkan dalam bentuk laporan polisi. Yang pertama Polda Jatim. Di Polda Jatim terdata ada 4 tersangka yang kita amankan, kemudian barang buktinya 1 kapal ikan, 14 bahan peledak, 2 detonator dan 5 kg ikan campuran dengan taksiran kerugian 175 juta rupiah. Untuk Polda NTB ada 2 kasus yang dituangkan dalam bentuk laporan polisi dengan 5 orang tersangka. Sedangkan barang bukti yang didapatkan adalah 9 botol bom ikan, kemudian 12 detonator, 1 kompresor, 1 alat selam, dan kurang lebih 1050 kg ikan campuran hasil tangkapan dengan taksiran kerugian sebesar 6.784.350.000 rupiah. Selanjutnya Polda NTT ada 1 kasus yang sudah dituangkan dalam bentuk laporan polisi dan saat ini sedang proses penyidikan dengan tersangka 2 orang. Adapun barang bukti yang diamankan 1 buah kapal ikan, 1 kompresor, 1 alat selam, 1 jaring trowel, dan 134 kg ikan campuran dengan taksiran kerugian 1 miliar rupiah. Selanjutnya Polda Sulsel, Sulawesi Selatan itu berhasil melaksanakan penegakan hukum dengan 7 kasus yang dituangkan dalam bentuk laporan polisi dan saat ini dalam proses penyidikan dengan tersangka sebanyak 8 orang. Dari penegakan hukum di Polda Sulsel dapat diperoleh barang bukti sebanyak 293 detonator, 67 kg pupuk amonium nitrat, 54 liter amonium nitrat cair, dan 32 kg pupuk cantik dengan taksiran kerugian 1.198 juta rupiah. Selanjutnya Polda Sulteng melaksanakan penegakan hukum dengan 2 kasus yang dituangkan dalam bentuk laporan polisi, di mana tersangka yang berhasil diamankan sebanyak 7 orang dengan barang bukti 3 buah kapal ikan, 2 kompresor, 2 alat selam, 2 jaring trowel, 2 bom ikan, detonator 2 buah, dan 166 kg ikan dengan taksiran kerugian 1.033 juta rupiah. Untuk Polda Sultra, penegakan hukum yang dilaksanakan berhasil mengungkap 1 kasus yang dituangkan dalam bentuk laporan polisi dengan tersangka 3 orang, di mana barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 1 buah kapal ikan, 8 bom ikan, 6 detonator, 1 buah aki, 1 kompresor, dan 2 jaring trowel dengan 5 kg ikan. Sedangkan taksiran kerugian sebesar kurang lebih 1,5 miliar rupiah. Rekan-rekan hadirin yang saya hormati, itu tadi 6 polda yang menjadi prioritas dalam kegiatan KRYB ini. Selanjutnya ada 52 polda imbangan yang melaksanakan kurang lebih kegiatannya sama. Adapun beberapa polda yang berhasil mengungkap melaksanakan kegiatan imbangan tersebut, yaitu pertama Polda Sumut dengan 2 orang tersangka, 2 kapal ikan, 2 jaring trowel, 30 kg ikan dengan kerugian kurang lebih 50 juta rupiah. Kemudian untuk Polda Sumbar itu satu orang tersangka ya, 1 kasus dengan 1 laporan polisi, di mana 1 kapal ikan berhasil diamankan, 1 kompresor dan 1 alat selam dengan taksiran kerugian itu sebesar 635 juta rupiah. Untuk Polda Sumsel ada 1 kasus yang sudah dituangkan dalam bentuk laporan polisi dan ditingkatkan dalam proses penyidikan dengan tersangka ada 4 orang. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 1 buah kapal, 1 jaring trowel, 15 kg ikan campur dengan kerugian kurang lebih 1 miliar 5 juta rupiah. Sedangkan untuk Polda Babel itu ada 5 kasus dengan 5 tersangka
5 kapal barang buktinya, 5 jaring trowel, 1030 kg ikan campuran dengan taksiran kerugian negara sebesar 2.535.000.000 rupiah. Untuk selanjutnya Polda Jambi itu ada 1 berhasil kita melaksanakan penegakan hukum dengan tersangka sebanyak 4 orang, di mana barang bukti yang berhasil diamankan adalah 1 kapal nelayan, 1 jaring, 1 buah aki dan 3 kg ikan dan taksiran kerugian kurang lebih sebesar 58 juta rupiah. Untuk Polda Lampung ada 3 kasus dengan 3 laporan polisi, sementara tersangka yang diamankan itu ada 6 orang, 6 kapal nelayan, 3 aki, 10 bom ikan, 22 detonator, 2 jaring trowel, 3 kg serbuk anfo, 161 kg ikan campuran dengan kerugian taksirannya sebesar 5.855.015.000 rupiah. Untuk Polda Metro berhasil mengungkap 7 kasus yang sudah dalam proses penyidikan saat ini dengan tersangka ada 7 orang dan 7 jaring trowel dengan kerugian 49 juta rupiah. Selanjutnya untuk Polda DIY ada 3 kasus dengan 3 orang tersangka, 3 alat setrum barang buktinya, 3 aki, 3 kg ikan dan 3 juta rupiah taksiran kerugian. Sementara untuk Polda Kalbar ada 1 kasus dengan 1 orang tersangka dengan barang bukti 1 kapal ikan, 9 detonator, pupuk 200 kg amonium nitrat, 1 botol anfo, 1 TNT dan 2 alat selam dengan kerugian taksiran sebesar 357 juta rupiah. Untuk Polda Kalteng berhasil dilakukan penegakan hukum dengan tersangka 1 orang, barang buktinya adalah 1 kapal ikan, 1 jaring trowel, 250 kg ikan dengan kerugian taksiran sebesar 510.750.000 rupiah. Untuk Polda Kalsel berhasil melaksanakan penegakan hukum dengan 15 kasus atau laporan polisi dan tersangka yang berhasil diamankan sebanyak 15 orang, kemudian kapal ada 15, 11 aki, 6 alat setrum, 9 jaring trowel dan 2.461 kg ikan campuran. Untuk taksiran kerugian negara kurang lebih sebesar 694 juta rupiah. Untuk Polda Kaltim berhasil melaksanakan penegakan hukum dengan 6 kasus yang dituangkan dalam bentuk LP dan selanjutnya untuk dilakukan proses penyidikan dengan 6 orang tersangka. Barang bukti yang berhasil diamankan 6 buah perahu nelayan, 1 botol bom ikan, 7 aki, 3 detonator, 2 generator, 29 kg ikan dan udang dengan taksiran kerugian negara sebesar 2.500.000.000 rupiah. Untuk selanjutnya Polda Sulbar melaksanakan penegakan hukum dengan tersangka 2 orang. Barang bukti yang berhasil diamankan bom ikan ada 5 dengan taksiran kerugian itu sebesar 3.750.000.000 rupiah. Selanjutnya untuk Polda Gorontalo berhasil melaksanakan penegakan hukum dengan 1 orang tersangka, 1 kapal ikan barang buktinya, kemudian 1 kompresor dan 4 bom ikan serta 1 detonator dan 1 buah aki dengan kerugian kurang lebih 2.250.000.000 rupiah. Untuk selanjutnya Polda Sulut berhasil melaksanakan penegakan hukum dengan 1 orang tersangka dengan barang bukti 1 buah kapal, kemudian 2 bom ikan botol, 1 kompresor, 26 kg ikan campuran dengan taksiran kurang lebih 1.607.350.000 rupiah. Selanjutnya Polda
berhasil melaksanakan penegakan hukum dengan 2 laporan polisi, di mana pelaku yang berhasil diamankan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka itu sebanyak 6 orang, dan barang bukti yang berhasil diamankan itu sebanyak 2 unit kapal, 7 bom ikan, 1 kompresor, kemudian 9 selapak kecil, 3 kacamata selam, dan 50 kg ikan campuran dengan taksiran kerugian sebesar Rp5.409.750.000. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, adapun dari kegiatan ini aparat penegak hukum maka akan menerapkan beberapa pasal dengan merujuk beberapa undang-undang. Yang pertama, di mana untuk tindak pidana bom ikan itu melanggar pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 51 dengan ancaman sanksi pidana penjara 20 tahun atau seumur hidup. Kemudian yang kedua, untuk tindak pidana destructive fishing itu sendiri, di mana para pelaku ini diancam melanggar pasal 84, subsidiar pasal 85, junto pasal 9, Undang-Undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 dengan ancaman sanksi pidana maksimal 10 tahun penjara dan denda sebesar 10 miliar. Pada kesempatan ini, sebelum mengakhiri kegiatan acara press release ini, saya mengucapkan terima kasih kepada semua rekan-rekan di Polda jajaran seluruh Indonesia, para direktur sebagai Kasatgasda yang sudah melaksanakan dengan serius kegiatan KRYD ini, dan juga mengucapkan terima kasih, tolong sampaikan kepada semua stakeholder di daerah yang sudah ikut serta baik secara langsung maupun tidak langsung membantu pelaksanaan kegiatan KRYD ini dengan baik. Tentunya harapan ke depan dengan kegiatan KRYD ini dapat memberikan efek jera kepada pelaku-pelaku pelanggar ini, sehingga tidak ada lagi pelaku-pelaku yang melakukan kegiatan yang sama. Yang kedua, harapannya tentu dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, di mana kegiatan destructive fishing ini adalah satu kegiatan yang dilarang dan dapat merugikan semua pihak, terutama ekosistem biota laut setempat, kemudian keberlangsungan kehidupan masyarakat pesisir pantai yang dimana bergantung kepada sumber daya laut di sekitarnya. Selanjutnya, saya berpesan kepada rekan-rekan di Polda jajaran untuk terus melaksanakan kegiatan ini secara kontinu, jangan patah semangat. Mudah-mudahan kegiatan kita ini dapat manfaat buat kita semua, dan ini akan kita rasakan nanti untuk penerus generasi-generasi kita ke depan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi.